Halo semuanya, balik lagi di Alunan Surgawi. Pernah nggak sih kita ngerasa udah kerja keras sebagai kuda, tapi pintu rezeki rasanya masih tertutup rapat dan bikin hati jadi gelisah banget? Nah, ternyata ada satu rahasia kecil yang sering kita lupain sebelum tidur, yaitu kekuatan doa yang tulus untuk menyerahkan seluruh beban hidup kita ke tangan Tuhan. Bayangin deh, cuma modal satu doa singkat sebelum merem, besoknya hidup kita bisa berubah total lewat rezeki yang gak disangka-sangka. Bayangin saat kita memejamkan mata dengan hati yang tenang. Alam semesta dan tangan Tuhan mulai bekerja buat nyiapin kejutan besar di keesokan harinya. Kita semua pasti pengen bangun tidur dengan perasaan semangat karena tahu ada berkat yang sudah nungguin kita di depan pintu rumah. Tapi masalahnya, seringkali sebelum tidur otak kita malah sibuk mikirin tagihan, cicilan, atau masalah kerjaan yang nggak ada habisnya, sampai bikin kita susah tidur nyenyak. Pikiran negatif itu justru jadi penghambat aliran rezeki, karena kita menutup diri dari damai sejahtera yang Tuhan tawarin secara gratis. Padahal, dalam iman Katolik, kita diajarkan kalau Tuhan itu adalah Bapa yang sangat baik dan gak akan pernah biarin anak-anaknya menderita sendirian dalam kekurangan. Dia tahu apa yang kita butuhin, bahkan sebelum kita ngomong. Tapi dia pengen kita datang dan bersandar padanya. Di video kali ini, kita bakal bahas satu doa khusus yang bisa bikin hati kita plong dan ngebuka lebar-lebar keran rezeki dari jalan yang benar-benar nggak terduga. Jadi, pastiin kita semua nonton video ini sampai habis supaya nggak ada satupun langkah penting yang terlewatkan buat jemput berkat besok pagi. Mari kita mulai dengan menyadari kalau tidur bukan cuma sekedar istirahat fisik, tapi juga momen sakral buat kita berkomunikasi lebih dalam sama Sang Pencipta. Bayangin saat suasana rumah sudah mulai sepi, lampu sudah redup, dan hanya ada detak jantung kita yang berirama lembut di keheningan malam. Langkah pertamanya simple banget, yaitu ambillah posisi yang paling nyaman di tempat tidur kita sambil narik napas dalam-dalam buat buang semua stres seharian ini. Rasain deh setiap oksigen yang masuk itu sebagai napas kehidupan dari Tuhan, dan hembuskan semua rasa khawatir kita tentang hari esok. Setelah merasa tenang, mari kita buat tanda salib dengan penuh hormat dan perlahan-lahan, sebagai simbol kalau kita sedang berada dalam persindungan kuasa Allah. Tanda salib ini bukan cuma rutinitas biasa, tapi sebuah pernyataan iman kalau hidup kita sepenuhnya ada di dalam genggaman Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ucapkan rasa syukur dulu buat hal-hal kecil yang terjadi hari ini. Meskipun mungkin hari ini terasa berat banget buat kita lalui sendirian. Terima kasih ya Tuhan buat segelas air yang kita minum, buat nafas yang masih lancar, dan buat keluarga yang masih bisa kita peluk dengan hangat. Dengan bersyukur, kita sebenarnya lagi ngasih sinyal ke surga kalau kita siap buat nerima tanggung jawab dan berkat yang jauh lebih besar lagi. Tuhan sangat senang sama hati yang rendah hati dan tahu caranya berterima kasih sebelum meminta lebih banyak lagi hal-hal duniawi kepadanya. Sekarang, mari kita masuk ke inti doanya yang bakal ngetuk pintu langit supaya besok ada keajaiban rezeki yang datang nyamperin kita secara tiba-tiba. Ucapkan kata-kata ini dengan penuh keyakinan, bukan cuma di bibir, tapi benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam. Tuhan Yesus yang baik, saat ini aku datang ke hadapan-Mu dengan segala keterbatasanku. Aku menyerahkan seluruh lelahku sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Aku tahu bahwa Engkau adalah sumber segala kelimpahan dan tidak ada yang mustahil bagi mereka yang berharap kepadamu. Aku lepaskan semua kecemasan tentang masa depanku, tentang kebutuhan ekonomiku, dan tentang semua beban yang menghimpit pundakku saat ini. Aku percaya bahwa Engkau sudah mengatur segalanya dengan indah, dan Engkau tidak akan membiarkan anak-Mu kekurangan. Berkatilah pekerjaanku, berkatilah usaha-usahaku, dan bukalah jalan-jalan baru yang selama ini tertutup, agar aku bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Aku mohon ya Tuhan, biarlah esok hari menjadi hari yang penuh kejutan indah, di mana rezeki-Mu mengalir deras tanpa aku duga sebelumnya.
Mungkin aku nggak tahu dari mana rezeki itu akan datang. Tapi aku percaya engkau punya ribuan cara untuk menolongku tepat pada waktunya. Aku tidur malam ini dengan iman yang teguh, bahwa saat aku bangun besok, penyertaanmu akan nyata dalam setiap langkah kakiku. Nah, ngerasa nggak kalau setelah ngucapin itu, hati jadi lebih enteng dan beban di dada rasanya mulai terangkat pelan-pelan. Itulah kekuatan pelepasan, di mana kita nggak lagi maksa buat ngatur semuanya sendirian, tapi ngebiarin Tuhan yang ambil alih kemudi hidup kita. Jangan lupa juga minta perlindungan dari para malaikat pelindung kita, supaya mereka menjaga tidur kita dari segala gangguan yang gak terlihat. Biarlah tidur kita malam ini jadi istirahat yang benar-benar berkualitas, supaya besok pagi tubuh kita segar dan siap buat jemput rezeki. Doa ini bakal makin terasa dampaknya kalau kita lakuin secara rutin setiap malam, sebelum kita benar-benar terlelap ke alam mimpi. Bukan karena Tuhan butuh diingetin terus, tapi supaya batin kita makin sinkron sama frekuensi kelimpahan yang Tuhan sudah sediain buat kita. Tapi tunggu dulu, masih ada satu bagian doa yang paling krusial, yang bisa bikin rezeki itu datang lebih cepat dari yang kita bayangin. Penasaran apa itu? Yuk, langsung aja kita lanjut ke bagian kedua setelah ini buat tahu rahasia pamungkasnya. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling penting dan sering banget dilupakan banyak orang pas lagi berdoa. Bagian rahasia ini adalah tentang pengucapan syukur yang sangat mendalam atas segala hal kecil yang terjadi sepanjang hari tadi. Bayangin deh, Tuhan itu senang banget kalau kita menghargai setiap nafas dan senyuman yang kita terima sebelum kita meminta hal-hal yang lebih besar lagi. Coba kita sebutin satu persatu hal yang bikin kita bahagia hari ini. Mulai dari makanan yang enak, sampai bensin yang cukup buat pulang ke rumah. Dengan cara ini, hati kita jadi lebih terbuka dan siap buat menerima berkat yang jauh lebih besar besok pagi. Percaya deh, sikap tahu terima kasih ini adalah magnet paling kuat untuk menarik rezeki tak terduga datang ke hidup kita. Setelah bersyukur, langkah selanjutnya yang gak kalah sakti adalah menyerahkan segala kekhawatiran kita sepenuhnya ke tangan Tuhan. Kita sering banget sulit tidur karena mikirin cicilan atau masalah kantor yang gak kunjung selesai. Nah, malam ini kita bilang ke Tuhan kalau kita capek dan mau titip semua beban itu, supaya kita bisa tidur nyenyak di bawah perlindungannya. Bayangin kita lagi naruh tas ransel yang berat banget di depan kaki Tuhan, dan kita bebas melangkah buat istirahat. Ketika kita melepaskan beban itu, disitulah Tuhan punya ruang buat bekerja dan mengatur keajaiban-keajaiban yang bakal kita temuin besok. Jadi, jangan bawa beban itu ke dalam mimpi, karena cuma bakal bikin energi kita terkuras habis saat bangun nanti. Sekarang, yuk kita mulai ucapin permintaan kita dengan cara yang lebih berani, tapi tetap rendah hati di hadapannya. Bilang sama Tuhan kalau kita butuh rezeki tak terduga untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan membantu sesama yang lagi kesusahan. Sebutin nominalnya kalau perlu, atau sebutin masalah keuangan apa yang pengen banget kita selesain besok pagi. Sambil berdoa, bayangin deh, tiba-tiba ada telepon atau pesan masuk yang ngabarin kalau kita dapat bonus atau proyek baru yang gak disangka-sangka. Visualisasi ini penting banget, karena bikin iman kita jadi lebih nyata dan bikin kita lebih semangat buat bangun pagi besok. Tuhan suka banget sama anak-anaknya yang punya iman besar dan percaya kalau baginya gak ada yang mustahil. Jangan lupa juga buat minta bantuan malaikat pelindung kita, supaya mereka menjaga setiap langkah dan pikiran kita selama kita terlelap. Kita percaya kalau di sekitar kita ada utusan Tuhan yang siap mengatur jalan rezeki, supaya pas kita bangun, semua pintu yang tadinya tertutup mulai terbuka lebar. Merasa dijaga itu benar-benar bikin tidur kita jadi jauh lebih tenang dan berkualitas banget. Malam ini, kita harus tutup mata dengan perasaan kalau besok adalah hari yang paling luar biasa dalam hidup kita. Hilangkan semua rasa ragu dan ganti dengan keyakinan kalau berkat Tuhan itu selalu baru setiap pagi, tanpa pernah telat sedetik pun. Nah, kalau hati kita sudah damai begini, rezeki itu bakal ngejar kita, bukan kita yang capek-capek ngejar rezeki. Bayangin pas matahari mulai muncul di ufuk timur besok pagi. Kita bangun dengan badan yang seger dan hati yang penuh sukacita.
Itu adalah tanda awal kalau doa yang kita ucapin semalam mulai bekerja di dalam hidup dan lingkungan sekitar kita. Semangat yang kita punya saat bangun tidur adalah modal utama buat menjemput rezeki tak terduga yang sudah Tuhan siapin. Ada cerita tentang Pak Anton di Surabaya yang rutin ngelakuin doa syukur ini setiap malam sebelum dia tidur. Suatu pagi, dia kaget banget dapat kabar kalau tanahnya yang udah bertahun-tahun gak laku, tiba-tiba dibeli sama orang dengan harga yang sangat tinggi. Kejadian itu bukan kebetulan semata, tapi buah dari iman dan doa yang tulus yang dia ucapin setiap malam tanpa putus. Kita juga perlu ingat, kalau rezeki tak terduga itu, bentuknya nggak selalu uang tunai yang langsung ada di depan mata. Bisa jadi besok kita dapat tawaran kerjasama baru, ketemu teman lama yang bawa peluang, atau bahkan terhindar dari musibah yang harusnya ngeluarin biaya banyak. Semua itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa buat kita yang mau berserah diri. Tentu aja doa ini harus dibarengi sama kerja keras, atau yang biasa kita kenal dengan istilah ora et labora. Setelah berdoa dengan sungguh-sungguh malam ini, besok pagi kita harus langsung gerak cepat dan jemput bola dengan penuh integritas. Tuhan bakal memberkati setiap usaha tangan kita kalau kita juga mau berusaha secara maksimal dan jujur dalam bekerja. Kecemasan itu ibarat pencuri yang bakal ngambil kebahagiaan dan menghalangi datangnya berkat ke dalam hidup kita. Makanya, sebelum benar-benar tidur, kita harus usir jauh-jauh pikiran negatif tentang kegagalan yang mungkin terjadi besok. Fokus aja sama janji Tuhan kalau Dia nggak akan pernah ninggalin kita sendirian dalam menghadapi badai ekonomi sekalipun. Salah satu syarat supaya doa kita cepat tembus ke langit adalah dengan mengampuni orang-orang yang udah bikin kita sakit hati hari ini. Jangan simpan dendam di bantal, karena itu bakal jadi penghambat aliran rezeki yang mau masuk ke kantong kita. Lepaskan semua amarah itu, dan biarkan hati kita jadi bersih, supaya rahmat Tuhan bisa mengalir dengan sangat deras tanpa hambatan. Tuhan, aku percaya besok adalah hari penuh kemenangan, dan rezekimu akan datang mengetuk pintuku. Ucapin kalimat itu dengan penuh keyakinan, sebanyak 3 kali, sebelum kita benar-benar memejamkan mata untuk istirahat. Rasakan getaran positif yang muncul di dalam dada saat kita mengucapkannya dengan iman yang teguh. Mungkin rezeki itu nggak datang besok pagi banget, tapi percayalah, waktu Tuhan adalah yang terbaik dan paling tepat buat kita. Tugas kita cuma terus percaya dan konsisten ngelakuin kebiasaan baik ini setiap malam tanpa merasa bosan atau putus asa. Kesabaran kita dalam menunggu adalah ujian iman yang bakal dibayar lunas dengan berkat yang melimpah mantinya. Jadi, intinya adalah bersyukur buat hari ini, pasrahin semua beban, minta rezeki secara spesifik, dan ampuni orang lain sebelum tidur. Kalau kita konsisten jalanin 4 langkah sederhana ini, hidup kita bakal berubah secara perlahan tapi pasti menuju arah yang lebih baik. Gak ada yang lebih indah daripada tidur dengan hati yang damai dan bangun dengan harapan yang baru. Yuk kita mulai praktekin doa ini mulai malam ini juga. Dan jangan tunda lagi kalau mau ngeliat perubahan besar di hari esok. Gak butuh waktu lama kok, cukup luangkan 5-10 menit aja buat berkomunikasi secara intim sama Sang Pencipta. Kita semua berhak buat hidup sejahtera dan diberkati. Asalkan kita tahu caranya mendekat ke sumber berkat itu sendiri. Kalau kita merasa video ini bermanfaat, jangan lupa buat klik tombol like dan bagikan ke keluarga atau teman-teman kita yang lagi butuh penguatan. Tulis juga kata amin di kolom komentar sebagai bentuk kesepakatan iman kita kalau besok rezeki tak terduga benar-benar bakal datang. Jangan lupa buat subscribe channel ini supaya kita nggak ketinggalan tips-tips spiritual dan inspirasi harian lainnya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Semoga doa-doa kita malam ini segera dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat beristirahat, tidur yang nyenyak, dan sampai jumpa di video inspiratif berikutnya besok pagi. Semoga damai Kristus selalu menyertai kita semua, sekarang dan selama-lamanya. Amin.